Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, sepindah monggo-monggo kana simkon akan ras puji syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan arupi kenikmatan iman, Islam sempat sehat sehingga kalian sampeyan saged makempal manunggal wonten ing Masjid Al-Fatah, dan semoga Allah turunkan keberkahan untuk kita semua. Allah berkahi tempat ini, Allah berkahi masyarakat kita, dan semoga kita diberi keistiqomahan hingga akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawatu salam katur konjer dan Nabi kita, junjungan kita, suri taran kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan mugi-mugi kelan sami kon dados umatipun wonten ing dina kiamat pinaringan syafaat saking beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tema pada pagi hari ini napa niki jenenge niki? Kok orang ngerti ngono nggih. Integrasi pendekatan dakwah dalam ibadah haji dan umroh. Masya Allah, niki apa tema yang luar biasa. Nih, kalau kita mendengar atau belajar tentang dakwah, kalau kita melihat para nabi, para rasul niku ternyata pekerjaan utama niku napa? Ya dakwah. Artinya sebaik-baik pekerjaan niku dakwah. Kita semua boleh punya pekerjaan, dadi dokter ya ora apa-apa, dadi napa? Pedagang, dadi polisi, dadi napa, segala sesuatu tidak ada masalah, yang penting halal pekerjaannya. Tapi ingat, pekerjaan pokoknya adalah dakwah. Karena para nabi juga gitu, para sinten misalnya Nabi Adam niku pekerjaan sampingannya napa? Petani. Kemudian Nabi Nuh pembuat kapal nggih, arsitektur lah ngeten, gaweane tukang kayu ngeten. Kemudian Nabi Daud niku nggih baju besi, membuat baju besi. Nabi Musa penggembala. Rasul dulu berdagang, menggembala juga. Niku pekerjaan-pekerjaan tapi pekerjaan sampingan. Tapi pekerjaan pokok mereka niku sama satu, yaitu dakwah. Artinya kita niku yo itu duwe pekerjaan sampingan rapopo, tapi aja lali pekerjaan utama, pekerjaan pokoknya adalah dakwah niku. Maka kalau kita melihat pun Nabi SAW niku pernah bersabda, uridat alayya ummamun, ditampakkan kepadaku niku umat-umat. Nanti pada hari kiamat Rasulullah SAW niku akan ditampakkan kepada beliau niku umat-umat. Di antara umat niku ada seorang nabi yang bersama dia niku usbah, ada beberapa orang, kurang lebih mungkin 10 orang. Nabi pengikutnya sekitar 10 orang. Ada nabi yang pengikutnya rojulun au rojulani, 1 orang atau 2 orang. Tapi ada juga nabi yang umatnya besar, seperti Nabi Musa. Kemudian saat ini seperti Nabi Muhammad Rasulullah SAW juga umatnya juga begitu banyak. Tapi ternyata kata Rasul ada nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Ada enggak, Pak? Ada nabi yang ternyata tidak punya pengikut sama sekali, dan itu disampaikan oleh Rasulullah. Pertanyaan nih, nabi randi pengikut, apakah masih disebut nabi, Pak? Masih, walaupun tidak punya pengikut itu tetap disebut nabi. Artinya yang dilihat oleh Allah niku bukan masalah hasilnya, tapi perjuangannya, prosesnya. Maka kita niku tidak melihat nanti hasil kita nanti seperti apa. Misalkan napa kita nggawe pengajian ngeten niki, sing teko pinten niki? Walah akeh banget niki. Kadang-kadang misalnya jenengan bikin pengajian di satu kampung, satu desa yang sepi, kemudian di
wis digaweke flyer disebar, dikei undangan-undangan wis diundangi kabeh. Kemudian ustadz ya wis dikon, seneke wis disiapke. Pas hari H sing teko niku gur loro, Pak. Loro niku ustadz karo panitia. Niku kira-kira kecewa napa mboten? Ya mboten lah, masa kecewa. Mboten saya kecewa. Jujur. Nggih. Nggih. Nggih, tapi kita belajar dari sini tadi kata Nabi SAW, ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Kalau misalkan yang datang dari nopo yang di pesertaan niku gur siji tok, alhamdulillah siji, Pak. Alhamdulillah. Ijek siji. Lagi nyebar pisan wis etuk siji lho. Bayangke misalnya jenengan niku mengingat misalkan Nabi sinten Nabi Nuh misalkan. Nabi Nuh niku berdakwah berapa tahun, Pak? 950 tahun kan, guys. 950 tahun. Lah pertanyaannya umatnya Nabi Nuh niku berapa? Satu kapal niku berapa? Disebutkan di riwayat niku emang ada perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat orang yang naik kapalnya Nabi Nuh niku sekitar 80 orang. Niku sudah termasuk dari keluarganya, sebagian dari keluarganya. 80 orang dakwah selama 950 tahun. Umatnya cuma 80 orang. Kalau misalkan dihitung-hitung ya anggap aja 10 tahun untuk siji tok. Nggih, 10 tahun untuk siji, 10 tahun untuk siji, 10 tahun untuk siji. Nggih, bayangkan 10 tahun dakwah gur itu siji. Jenengan gawe kajian pisan nyebar undangan itu siji, oh ngungkuli Nabi Nuh niku berarti. Leres napa mboten nggih? Lah nggih, ngungkuli Nabi Nuh berarti. Artinya dakwah niku kita enggak terlalu melihat hasilnya, tapi adalah perjuangan kita yang dilihat oleh Allah. Prosesnya seperti apa, bukan hasilnya. Termasuk kayak tadi, kita misalkan gawe pengajian, terus sing teko gur siji, kadang-kadang kan wong kecewa nggih, Pak. Jujur jari ini mau. Nggih. Tapi ngapunten, kalau kita melihat iblis niku, disebut iblis niku artinya apa asline? Iblis niku artinya apa, Pak? Iblis niku artinya kan bukan namanya, bukan nama makhluk itu sebenarnya. Iblis niku adalah ya kaya sebutan lah, ya kayak sebutan. Bukan nama aslinya. Nama aslinya sinten niku? Azazil nggih. Nggih, Azazil. Disebut iblis niku artinya napa? Iblis niku. Iblis niku adalah makhluk yang putus asa, makhluk yang kecewa, makhluk yang sedih, terusir dan sebagainya. Niki makna ablasa yublisu. Nggih, makna ablasa yublisu niku orang yang makhluk yang kecewa, makhluk yang sedih, nggih, putus asa. Ternyata kalau kita melihat, Pak, orang niku atau sumber penyimpangan seseorang niku ternyata dari rasa kecewa. Contoh misalkan iblis tadi. Iblis itu dulunya makhluk yang ahli ibadah. Disebutkan seluruh muka bumi ini pernah digunakan iblis untuk bersujud kepada Allah. Langit-langit itu sudah pernah digunakan iblis untuk bersujud kepada Allah. Tapi ketika Allah menciptakan Adam, kemudian setelah diciptakan Adam, Allah menjadikan Adam ini sebagai khalifah di muka bumi. Maka kecewa. Ini makhluk baru kok jadikan khalifah. Aku ki lho, udah dijadikan khalifah, aku disuruh sujud kepadanya. Nggih, apa iki nggih? Saya itu loh, sujud sudah beribu-ribuan tahun, nggih, tapi tidak dijadikan khalifah, malah disuruh sujud sama si Adam ini, anak baru ini. Nggih, kemudian kecewa dengan Allah. Banyak penyimpangan seseorang niku terjadi dari rasa kecewa. Kadang-kadang misalkan seperti ini. Misalkan ada anak niki punya bapak. Bapaknya niki misalkan ustadz lah, ustadz. Kemudian si anak ini kecewa dengan bapaknya yang ustadz. Bisa jadi dia akan mengatakan, saya kecewa dengan bapak saya tidak ingin jadi ustadz. Karena kecewa dengan bapaknya. Atau bisa jadi anak niku kecewa dengan kedua orang tuanya. Setiap hari berantem terus. Tiap hari tidak ada hari tanpa berantem, bertengkar. Di dalam rumah itu nggak mendapatkan ketenangan. Bisa jadi dia akan mengatakan saya kecewa dengan pernikahan bapak ibu saya tidak ingin menikah.
Atau bisa jadi kalau misalkan seseorang kecewa dengan perempuan, misalkan laki-laki kecewa dengan perempuan, saya kecewa dengan perempuan, kemudian saya ingin hubungan sama laki-laki jadi gay. Banyak yang seperti ini. Artinya sumber penyimpangan seseorang kebanyakan itu adalah karena rasa kecewa. Maka kita niku pertama harus mengelola rasa kecewa itu. Kita harus menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga mengajari mendidik anak kita niku untuk bisa mengelola rasa kecewa itu. Dan bagaimana kita bersikap dengan anak-anak kita agar mereka juga tidak kecewa. Tidak kecewa dengan kita niki. Maka penting sekali, bukan hanya mendidik asal mendidik saja, tapi juga ada hubungan yang erat. Kalau kita melihat misalkan Nabi SAW itu dengan seorang anak, ada namanya Abu Umair. Abu Umair ini masih kecil, bocah lah. Kemudian Rasul datang kepada Abu Umair ini, melihat Abu Umair, kemudian Rasul bertanya, ya Aba Umair, madza fa'alan Nughair? Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan Nughair? Nughair itu apa? Burung pipit. Jeneng burung pipit. Jadi Abu Umair bocah cilik niki duwe burung pipit jenenge Nughair. Nggih. Rasul niku ngantek ngerti si Abu Umair itu punya burung pipit dan nama burung pipitnya juga diketahui oleh Rasul. Niku Rasul loh. Nggih. Sampai ngerti. Lah pertanyaan Pak jenengan misalnya duwe tangga, duwe manuk ngoten jenengan nggih ngertos. Le anak manukmu niki jenenge apa ngene ngoten niku. Ngertos Pak? Kutut. Rasul, maka Rasul itu pernah mengatakan ana lakum kamanzilatil walid. Aku terhadap kalian semua para sahabat dan anak-anak kecil semuanya kamanzilatil walid, seperti kedudukan seorang ayah kepada anaknya. Jadi Rasul niku memposisikan dirinya sebagai seorang bapak. Nah, kita niku juga memposisikan diri kita harusnya seorang bapak. Bukan hanya bapak dalam rumah tangga kita juga. Seperti ini di pondok ngeten niki kita jadikan diri kita sebagai bapak. Bapak niku ngapunten kadang-kadang termasuk penyimpangan anak juga ngapunten sedikit. Anak-anak remaja niki kadang-kadang memang kalau kita melihat cara penanganannya, salah satunya niku ternyata jangan terlalu banyak menceramahi. Jangan terlalu banyak menceramahi anak. Kalau kita melihat pertanyaan nih sebelum jenengan kalau menceramahi anak remaja niku lebih banyak napa manute napa ngeyele? Ngeyele. Wis ngerti ngeyele ojo diceramahi. Kadang-kadang kita udah tahu, kita kalau misalkan nyeramai ngeyel, tapi kita masih nyeramai. Padahal Rasulullah SAW itu pernah seperti ini. Jadi beliau nggak langsung menceramahi, tapi mengarahkan, lebih pada mengarahkan. Contohnya seperti ini. Satu ketika ada seorang pemuda datang ke Rasul, izin zina. Ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Pak jenengan kok misalnya anak cah nom, takone ngene jenengan izin zina. Jenengan apa niki? Dipites. Enek sing mau pites dipukul nggih, dipukul. Dipites macam-macamnya. Tapi Rasul tidak, Rasul mendudukkan dulu, duduk dulu sini. Kemudian Rasul tanya, kamu punya ibu? Punya Rasul. Kalau misalkan ibumu dizinai sama laki-laki lain, kamu terima enggak? Ya saya enggak akan terima Rasul. Masa ibu saya dizinai? Saya enggak terima. Kamu punya saudari perempuan? Punya Rasul. Kalau misalkan saudari perempuanmu itu dizinai sama laki-laki lain, kamu terima enggak? Ya saya enggak akan terima Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, begitupun kamu jangan sampai kamu menzinai perempuan lain karena keluarganya pun pasti tidak akan terima. Ngarahkan. Yang ini yang harusnya kita lakukan dan terutama memberi contoh dan lebih mengarahkan. Nanti sebenarnya masih banyak hal-hal tapi niki pembahasannya mboten niku nggih. Tadi sedikit nyuwilkan tentang rasa kecewa. Ternyata banyak sekali seorang niku penyimpangnya dari rasa kecewa. Contoh yang lain misalkan anak niku anak niku kadang-kadang misalkan pindah sekolah, pindah pondok, keluar sekolah, keluar pondok, kadang-kadang rasa kecewa juga. Contohnya misalkan anak kecewa dengan aturan sekolah, kemudian dia mengatakan saya mau keluar, saya mau pindah sekolah. Anak pondok misalkan kecewa dengan aturan pondok, saya mau keluar, saya kecewa sama
aturan pondok, keluar mau pindah pondok. Ini kadang-kadang banyak terjadi dan kadang-kadang ternyata yang menerapi juga kita sendiri. Kalau misalkan jenengan niku ngasihkan HP, kan anak-anak sekarang kan duwe HP kabeh nggih. Biasanya di HP niku kan duwe WhatsApp, duwe IG, duwe napa jenenge TikTok, FB macam-macam lah ngoten. Ternyata kalau kita melihat anak-anak niku kalau nggak senang dengan sesuatu blok misalkan. Ya misalkan kok rasa seneng karo orang lain, nggak senang dengan ini blok, nggak senang dengan ini blok, nggak senang dengan ini unfollow, nggak senang dengan ini unfriend. Itu kemudian dibawa ke dunia nyata. Anak-anak ini ketika di dunia nyata nggak senang dengan aturan sekolah, keluar pindah, nggak senang dengan aturan pondok, keluar pindah. Kadang-kadang kita sendiri yang menerapi itu. Maka kita benar-benar mengajari anak. Yang saya khawatirkan itu kalau misalkan ada anak kecewa dengan aturan agama, apa yang dilakukan? Bisa jadi keluar, pindah agama. Nah niku yang sangat dikhawatirkan. Maka kita nanti harus punya pendekatan dengan anak sebenarnya, terutama bapak-bapak. Kalau misalkan jenengan bisa melihat di dalam Al-Quran itu ada obrolan orang tua dengan anak sebenarnya. Berapa kali Pak? 17 kali ternyata. Obrolan orang tua dengan anak itu 17 kali. Tapi dari 17 kali ini 14 diantaranya adalah obrolan bapak kepada anak. Bapak kepada anak, 2 diantaranya ibu kepada anak, 1 yang sisanya adalah orang tua, kedua orang tua kepada anaknya. Contohnya misalkan Nabi Ibrahim, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara, ngomong kepada Ismail. Contoh seperti Luqman juga mengatakan kepada anaknya, wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Luqman kepada anaknya. Kemudian sinten Nabi Yusuf, itqala Yusufu li abihi inni ra'aitu ahada asyara kaukaba, saya melihat wahai bapakku, saya melihat 11 bintang bersujud kepadaku. Niki obrolan ternyata bapak kepada anak. Kebanyakan malah bapak kepada anak. Tapi sekarang niki rata-rata yang pertanyaannya bapak-bapak niki sering napa mboten ngobrol sama anak niku. Nah niku masalahnya. Berarti orang tua bapak niki nggak dekat dengan anaknya. Dan ternyata ada penelitian Pak. Ada penelitian penyimpangan remaja zaman sekarang niku ternyata kebanyakan karena kehilangan figur ayah. Karena tadi jarang ngobrol, ayah dengan anak ini jarang ngobrol. Padahal Allah mengisyaratkan harusnya bapak niku sering ngobrol. 14 kali loh, di antara 17 kali itu 14 kali bapak ngobrol dengan anaknya. Artinya kita niku harusnya banyak ngobrol, bukan ngekon saja, gur nyeramai tok, ora gur ngekon tok, enggak, tapi juga ngobrol. Sebagaimana Rasul tadi ngobrol sama Abu Umair, ya Abu Umair, madza fa'alan nughair. Gur ngono tok lho, Pak. Nggih. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan burung pipitmu nughair itu? Hanya seperti itu. Bahkan obrolan-obrolan yang ringan itu disunahkan bahkan. Tadi kita kembali ke sebenarnya dakwah nggih tentang apa tadi haji nggih. Ngapunten, dakwah semua hal itu bisa kita jadikan sebagai ladang dakwah kita. Ladang dakwah kita. Contoh seperti juga haji. Umar bin Khattab niku di dalam satu hadis disebutkan Umar bin Khattab ketika mau berangkat umroh niku izin ke Rasul. Izin ke Rasul. Ketika izin ke Rasul, Rasul mengatakan ya la tansana ya ukhayya, disebutkan nggih. La tansana ya ukhayya ala du'aika, wahai wahai saudaraku, wahai akhi, jangan lupakan kami di dalam doamu. Jadi bahkan Rasul niku minta doa kepada Umar bin Khattab ketika Umar niku mau berangkat umroh. Jadi nanti kalau misalkan di sana, kan ini kan Rasul kan di Madinah nggih. Umar bin Khattab kan mau umroh ke Mekah. Nggih. Nah, kemudian Rasul mengatakan latan sana ya ukhayya, jangan lupakan kami dalam doamu. Niku kata Rasul. Artinya Rasul saja sampai minta doa kepada Umar ketika di dalam haji dan umrohnya. Pak, kadang-kadang ngapunten nggih, kalau kita bertanya
Kita tahu nggih, orang yang datang ke Makkah itu melaksanakan haji dan umroh niku adalah tamu-tamunya Allah. Yang diundang oleh Allah adalah tamu-tamu Allah. Ngapunten kalau misalkan yang diundang, seseorang itu diundang spesial napa mboten, Pak? Misalnya jenengan punya walimah, kemudian jenengan ngundang. Niku berarti orang yang diundang niku jenengan pilihin apa jenengan mboten pilih, Pak, biasanya? Dipilih nggih. Napa? Pripun? Kepiaan. Napa niku kepiaan niku, Pak? Oh, diumumke. Nggih. Tapi kan biasanya enggak semua orang diundang nggih. Enggak semua orang diundang. Nggih. Nah, biasanya enggak semuanya diundang. Artinya yang diundang hanya orang-orang yang spesial, yang dekat, nggih. Kalau kita menjadi orang yang spesial di sisi Allah, harusnya kita juga diundang oleh Allah. Pertanyaannya, kita sudah diundang atau belum, Pak? Alhamdulillah yang wis sudah. Pertanyaannya, pengen diundang melih napa mboten kadang-kadang? Sampun mboten sah. Ampun. Pak misale sinten nggih Pak Presiden apa sinten manggil jenengan pisan, seneng napa mboten? Seneng. Dipanggil meneh, seneng napa mboten? Seneng. Ping 10, seneng napa mboten? Seneng. Nggih. Ngapunten Pak, ada enggak orang haji umroh niku diragati kalih Allah? Enten, jenengan niku hajine umroh wingi-wingi ngoten niku diragati kalih Allah napa diragati kalih jenengan? Yo asine Allah. Nggih. Sing ragati sinten ya Allah to, Pak? Nggih. Jadi kadang-kadang kita yang terlalu putus asa wae. Ya termasuk tadi ngapunten iblis tadi disebutkan makhluk yang disebutnya nama napa artine? Kecewa, putus asa. Nggih. Maka kita niku harusnya jangan putus asa dulu. Aduh, saya kerjaannya buruh, Pak. Nanti apa saya bisa haji? Kayak nggak mungkin kayaknya. Nggak bisa umroh kayaknya juga ini. Terus mustahil lah. Nggak ada yang mustahil. Bisa jenengan lihat tukang bubur naik haji, tukang sayur naik haji, tukang becak naik haji. Jenengan tukang nopo? Tukang ngarit naik haji kan ngoten nggih. Tukang ngarit naik haji, masya Allah luar biasa. Aku tadi film kan ngoten. Nah niku artinya tadi kalau kita melihat dari hadis tadi, Umar ketika mau pergi haji, Rasul minta doa, artinya doa orang yang haji atau umroh di sana di Baitullah niku adalah doa-doa yang mustajab. Kalau nanti kita melihat Rasulullah SAW niku ketika haji wada, niku sampai nangisnya niku napa? Jenggote niku basah, nggih, jenggote ngantek basah. Pak jenengan pernah nangis jenggote basah, Mak? Durung pernah. Esok dipraktekke ya. Nggih. Niki Rasul niku nangis sampai jenggote basah. Nggih, sering bukan hanya sekali dua kali, sering. Dan di haji wada niku pernah Rasulullah SAW niku nangis sampai jenggotnya basah. Ketika nangis seperti itu, ketika ditanya kenapa, kemudian Rasul mengatakan karena Allah mengampuni dosa-dosa umatku. Pada hari ini kata Rasul, Allah mengampuni dosa-dosa umatku kecuali dosa terhadap manusia. Maksudnya dosa haknya dengan Allah itu diampuni oleh Allah, tapi dosa yang berkaitan dengan haknya manusia belum diampuni oleh Allah. Karena apa? Enggak mungkin diampuni kecuali minta maaf, minta dihalalkan atau mengembalikan hak orang yang kita ambil itu. Misalnya barangnya tok dijiko. Atau misalnya utang niku tobaté wong utang niku napa, Pak? Balekke. Oh, tobat misalnya aku ya Allah takut tobat 10 juta dong dibalik-balekke. Nggih. Ya ora kaca, karena tobatnya orang yang hutang niku ngembalekke dhisik. Nggih. Nah niku menunjukkan bahwasanya di haji wada niku Allah mengabulkan doanya Rasulullah. Rasulullah SAW niku berdoa agar umatnya niki dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan niku kemudian diampuni sampai menangis jenggotnya basah. Ngapunten Pak, Rasulullah SAW niku kasih sayangnya kepada kita luar biasa. Kan pernah nggih satu ketika Rasulullah SAW niku lagi berduaan dengan istrinya Aisyah. Kemudian Aisyah minta doa ke Rasul, ya Rasul mbok saya didoakan
Kemudian Rasulullah SAW mendoakan Allahumma ighfir li Aisyata ma taqaddamat min dambiha wa ma ta'akhkhara wa ma asharat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah yang telah lalu ataupun yang akan datang, yang tampak ataupun yang tersembunyi. Nggih, misalnya didoakan seperti ini, senang napa mboten Pak jenengan? Didoakan oleh Rasul misalnya. Senang napa mboten? Senang banget nggih. Dan niki juga sama, Aisyah niku juga senang sekali. Seneng bar seneng niku langsung napa niki lendetan. Wong wedok biasanya ngenten Pak. Wong wedok niku yang biasanya seneng niku nggih lendetan ta, Bu? Nggih. Oh, ibu-ibu kayak ora tau lendetan iki ora seneng katanya. Nggih lendetan ngoten. Kemudian Rasul bertanya, "Ya Aisyah, hal yasuruki doai?" Wahai Aisyah, apakah doaku itu membuatmu bahagia? Kemudian Aisyah mengatakan, "Ya Rasul, semua orang kalau jenengan doakan seperti itu pasti bahagia." Kemudian Rasul mengatakan, "Wallahi ya Aisyah, demi Allah wahai Aisyah, demi Allah innaha la du'ai li ummati fi kulli salatin." Wahai Aisyah, ketahuilah demi Allah itu adalah doaku untuk umatku setiap kali aku sholat. Setiap kali Rasul sholat niku ternyata mendoakan seluruh umatnya, kita niki termasuk didoakan oleh Rasulullah. Napa? Semoga kita diampuni dosanya yang telah lalu ataupun yang akan datang, yang tampak ataupun yang tersembunyi. Niku doanya Rasul. Pernah ndak Pak jenengan ndongake wong liya ngoten niku? Sering. Di dalam sholatin jenengan, setiap sholat jenengan mendoakan orang lain, Pak? Mboten. Keluargane jenengan paling mboten doake. Lali wan. Ndongake nggih. Ndongake. Kudune kan ndongake. Lah niki Rasul bukan hanya mendoakan keluarganya, mendoakan seluruh umatnya, bahkan setiap kali sholat. Nggih. Niku menunjukkan orang muslim niku harus banyak memikirkan orang lain, bukan mikirkan diri sendiri. Mikirkan orang lain dulu, jangan mikirkan diri sendiri. Kalau kita melihat banyak sekali para sahabat-sahabat yang luar biasa, kita bisa mengambil pelajarannya. Kadang-kadang ada satu ketika seorang ulama niku berdoa, dia selalu mendoakan orang lain dan nggak pernah mendoakan dirinya sendiri. Ketika ditanya kenapa engkau selalu mendoakan orang lain dan nggak pernah mendoakan dirimu sendiri, karena ya beliau niku khawatir kalau dia tidak mampu menjadi manfaat bagi orang lain. Saya khawatir hidup saya itu hanya untuk diri saya sendiri. Saya pengennya itu hidup saya untuk orang lain. Uripe nggo wong liya. Jenengan urip nggo awake dhewe napa nggo wong liya, Pak? Kok meneng iki ya? Ora ragu-ragu. Napa? Untuk Allah nggih. Hidupnya untuk Allah. Nggih. Tapi maksudnya untuk Allah niku niatnya lillahi taala, tapi hidupnya manfaatnya untuk orang lain. Maksudnya ngeten nggih. Kemudian ibadah haji dan umroh niki juga menjadi dakwah. Kenapa, Pak? Kalau jenengan bisa melihat orang yang haji, orang yang umroh niku kan disetel. Siaran ini siaran langsung di seluruh dunia. Seluruh dunia kan menyetel live lagi napa niki orang-orang yang di napa Mekah niki yang di Masjidil Haram niki kan disiarkan secara langsung niku. Live terus. Niku menjadi dakwah. Artinya kita ketika berada di sana, kita niku sedang mendakwai orang lain. Mendakwai orang lain. Dari napa? Dari akhlak kita. Misalkan kita di sana niku akhlaknya baik, kemudian kok kesorot, kesuting ngoten niku. Niku kemudian menjadi dakwah bagi untuk orang lain, dakwai orang lain. Bukan lewat lisan tapi lewat ibadah kita. Artinya dakwah itu bukan selalu lewat lisan, tapi lewat akhlak mulia, perbuatan. Kan ngoten nggih. Jenengan misalnya kok ora enek wong neng masjid niki pas waktu duha, jenengan terus wudu mlebu salat duha. Terus kemudian ada orang yang lewat, Pak kaji sinten? Pak Zaini. Pak Zaini, wah Masya Allah Pak Zaini soleh tenan kayak salat duha, Masya Allah. Pak Zaini, wah Masya Allah soleh banget. Akhirnya aku ya tak pingin salat duha yoan. Akhirnya ambil wudu salat duha. Padahal sebelumnya kalau nggak ada Pak Zaini nggak sholat duha niku. Goro-goro Pak Zaini ngulatke Pak Zaini sholat duha, dheweke dadi sholat duha. Artinya dakwah niku bisa dengan
perbuatan, terutama suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi di dalam diri Rasul niku ada suri tauladan yang baik. Nah, niki yang dijadikan dakwah yang pertama niki. Karena Rasul tidak mengucapkan sesuatu kecuali sudah melakukannya. Nggih. Rasul niku sebelum mengucapkan, memerintahkan niku sudah melakukannya. Yen awake dhewe, Pak, ngucap sik napa nglakoni sik? Penting ngucap sik. Nglakoni mbuh lah ngono pokoke. Rasul niku menjadi teladan dulu, nggih, bukan lisannya dulu. Nggih. Nanti berarti menjadi dakwah kita. Kemudian yang ketiga, napa? Dalam haji dan umrah niki ada mengandung di dalamnya saling tolong menolong, nggih, antar sesama. Contoh misalnya napa? Di sana ada orang yang tersesat, nggih. Kemudian digoleki, enek sing ketemu, Pak, iki kemudian dicarikan tempatnya, hotelnya di mana, niku dicarikan. Banyak kebaikan-kebaikan saling tolong menolong di sana. Dan tujuan kita salah satunya, nggih, orang yang haji dan umroh niki tujuannya kan menjadi haji yang mabrur, umroh yang mabrurah, yang diterima oleh Allah. Haji yang mabrur, umroh yang mabrurah itu cirinya bagaimana? Ketika pulang dari haji atau umroh itu tambah baik. Kalau tambah baik, insya Allah niku termasuk haji atau umroh yang mabrur atau mabrurah. Dan insya Allah kebanyakan gitu, insya Allah. Ada satu ketika, Pak, ada seorang kiai. Kiai ini itu punya niatan yang baik, kan dia sudah haji, Pak Kiai ini. Kemudian dia pengen kampungnya itu jadi kampung yang baik. Kemudian dia kan punya punya pikiran kalau orang yang haji pulang dari haji insya Allah tambah baik. Maka dia mencari orang di kampungnya ini yang kelihatannya akhlaknya elek, kelihatannya akhlaknya masih buruk. Digoleki terus ketemu wong sing gaweane mendem, gaweane main, ra tau kerja ngoten niku. Terus didekati ngobrol terus bar niku ditekoni. Pak, jenengan iku jane pengen kaji apa ora to? Yo pengen yo Pak, kaji mos ora gelem. Tapi yo piye ora duwe duit tok arep ngaji piye. Nggih. Ya wis kene wae, tak daftarke tak biayai mangkat kaji. Tenane Pak Kiai. Oh, tenan ki. Ya akhirnya didaftarke betul. Didaftarke, dibiayai terus mangkat kaji. Bar mangkat kaji mulih niku ternyata betul yang dulunya niku gaweane mendem, gaweane main, niku pulang dari haji, kemudian sholatnya dijaga, tidak pernah main, tidak pernah mendem, kemudian jadi mencari pekerjaan yang halal, yang awalnya nganggur, niku kemudian nyari pekerjaan yang halal. Alhamdulillah Pak Kiai niku seneng banget. Oh ternyata berhasil, tenan iki. Kaji niku yang bar mulih kaji, insyaallah dadi wong sing tambah apik. Akhirnya goleki meneh, nglumpukke dhuwit sik. Cukup duwite digoleki ndelalah enek tanggane wong wedok niki tanggane Mas tanggane enek wong wedok dinikahi sama laki-laki tetangga desa nggih kemudian kan tinggal di samping rumahnya Pak Kiai niku dan ternyata si laki-laki niki nggih tukang judi juga nggih tukang judi juga setiap hari niku berjudi akhirnya dijak ngobrol kemudian ditekoni Pak jane kowe iki pengen kaji apa ora? Yo jane yo pengen Pak tapi yo piye yo nggo mainin teh jarine ngono. Nggo mainin teh. Ya sing gelem kaji tak daftarke tak biayai mangkat kaji. Ya wis ra apa-apa Pak dibiayai betul. Nggih didaftarke dibiayai mangkat kaji. Kemudian ketika pulang alhamdulillah yang awalnya penjudi pulang niku jadi bandar judi. Nggih, yang awalnya penjudi pulang-pulang jadi bandar judi. Nggih. Wong-wong terus ngomongi, "Wah, Pak Kiai iki ketake kajine iki ora mabrur iki, ketake mabur iki ngono jarine." Nggih, mabur iki. Kemudian Pak Kiai masih husnudon. Ya mungkin mabrurnya bukan sekarang, mungkin ya 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, napa 10 tahun lagi enggak tahu, ditunggu wae lah. Ditunggu setahun 2 tahun. Tambah 2 tahun niku ternyata ngedol kendaraane mertuane, sawahe didoli malahan. Bar kaji malah ngedoli napa-napa niku. Nggih.
Kemudian tetangga-tetangga mengatakan, wah tenan ya niki. Orang mabrur iki, tenan iki, mabur tenan iki. Jarine ngono. Kemudian ditunggu wae lah, husnudon wae, ditunggu. 10 tahun kemudian setiap malam jam 1 malam niku ada orang yang masuk masjid, lampunya dimatikan, sholat malam, sholat tahajud di masjid niku sambil menangis-nangis, dan orang-orang yang lewat niku sampai mendengar ada orang di dalam masjid sholat kemudian sampai nangis-nangis. Tapi nggak ada yang tahu niki orang niki siapa, karena kan lampunya dimatikan. Dan Pak Kiai niku penasaran, jan niki sapa to? Akhirnya satu hari niku di satu malam Pak Kiai niki pengen tidur di masjid. Tidur di pojokan sing ra ketok ngoten niku. Kemudian ketika jam 1 malam, betul ternyata ada orang yang masuk masjid, sholat tahajud sambil nangis-nangis. Selesai dari sholat niku Pak Kiai ini wis nunggu neng ngarep lawang, dibuka banget niku. Ternyata Pak Kiai ini melihat ternyata yang sholat malam dan sambil nangis-nangis itu adalah orang yang dulu dia hajikan itu, yang jadi bandar judi itu. Akhirnya jadi orang yang baik, bertobat kepada Allah. Ternyata mabrurnya setelah 10 tahun. Insya Allah orang yang haji atau umroh niku insya Allah jadi orang yang tambah baik. Pernah atau bisa jadi mabrurnya niku sebelum meninggal dunia. Karena ada satu kisah, ada seorang haji tambah kaji niku tambah medit Pak. Tambah kaji berkali-kali kaji, tapi tambah kaji tambah medit. Kemudian satu ketika Pak kaji niki yang medit niki wis sepuh niku tiba-tiba kok dadi lumo, padahal medite luar biasa awalnya. Dikai wong ketemu wong ning dalan ngoten niku dikai duit, ketemu wong ning dalan kei duit. Batine wong-wong niku kok Pak kaji sing medit iku dadi lomo ngono. Ternyata setelah niku 1 bulan kemudian Pak kaji niki meninggal dunia. Jadi lomo ini ternyata sebelum meninggal dunia tadi. Jadi bertaubat dari meditnya sebelum meninggal dunia. Mabrurnya ternyata di akhir-akhir usianya. Dan niki wis entek to, Pak? Tesih nggih. Oh nggih, nganti jam 12 to. Lanjut napa sampun niki? Sampun mawon. Sampun padang nggih. Ketok wis padang wis ngono wae lah. Wis ditutup ngono wae. Tutup dengan doa. Nggih. Nah, ini sebenarnya banyak hal yang bisa kita sampaikan, tapi ketoke wis cepet banget iki jam 5:15. Nggih. Yang jelas nanti dari mungkin saya berikan poin-poinnya saja. Dari haji niku banyak hal yang bisa akan kita dapatkan. Contohnya misalkan haji menjadi dakwah dalam pengorbanan. Ya, kita berkorban, mengeluarkan harta yang banyak, dilihat oleh orang, oh Masya Allah Pak kaji niki mengeluarkan duitnya ratusan juta untuk berhaji sebagai dakwah pengorbanan. Bukan hanya berkorban harta, berkorban tenaga, berkorban waktu, semuanya kemudian berkorban. Bahkan nanti ketika haji tenaganya luar biasa, luar biasa. Nah niku merupakan dakwah pengorbanan. Termasuk haji niku dakwah persatuan. Contoh misalkan jenengan melihat orang haji niku pakaiannya napa Pak? Sama nggih? Putih nggih? Oh batik saat ini. Oh, ini sing niki to, sing batikan. Kajine batikan niki. Nggih. Pakaiannya sama, menunjukkan dakwah persatuan. Artinya kita niku dakwah untuk persatuan, bukan untuk perpecahan. Jangan sampai kita kok berdakwah tujuannya untuk memecah belah umat. Dakwah juga untuk haji juga sebagai dakwah kedermawanan, dan haji juga mengajarkan ketawaduan. Orang yang kadang-kadang haji, wong presiden apa pejabat sing miliaran duwite yo nenteng napa niku sendale dijikuk digawa dilebokke masjid kan ngoten nggih Pak nggih. Nggih padha wae, tidak ada yang beda antara kita dengan pejabat ataupun presiden manapun ketika berhaji, ya padha wae semuanya. Di hadapan Allah kita niku semuanya sama, yang membedakan hanyalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Wis telas niki nggih kita ya.
Nggih. Nggih pun karena waktunya sudah habis mungkin kita lanjut nih. Lanjut terus wae. Nggih. Mungkin kita bisa sampaikan sisa-sisanya. Mungkin di pertemuan berikutnya nggih. Ini sebenarnya masih ada banyak materi. Mungkin kita cukupkan sekian, semoga yang sedikit niki bisa bermanfaat dan kita tutup dengan doa. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Semoga kita dipanggil oleh Allah sebagai tamu-tamunya Allah, sebagai tamu-tamu spesialnya Allah, dan semoga kita nanti dikumpulkan di surganya Allah dan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tada' lana damban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala karban illa nafastah wala maitan illa rahimtah wala tainan illa qadaitah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ambillah dosa-dosa kami dari lisan kami, penglihatan kami, pendengaran kami, tangan dan kaki kami yang sering berbuat dosa ya Allah, sengaja ataupun tidak sengaja, yang kami sadari ataupun tidak kami sadari, yang tampak ataupun yang tersembunyi. Ampunlah dosa-dosa kami yang mungkin kami belum mampu menjadi orang yang baik untuk keluarga kami, belum mampu menjadi orang yang baik untuk anak-anak kami, belum mampu menjadi orang yang baik untuk kedua orang tua kami ya Allah. Dan ampunlah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang selalu bertaubat kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami di dalam ibadah kami, dalam kebaikan kami karenamu ya Allah. Dan panggillah kami sebagai tamu-tamu spesialmu ya Allah. Ya Allah, berkahilah sisa usia kami, jadikan sisa usia kami dapat bermanfaat untuk orang lain. Berkahilah pekerjaan kami, berkahilah harta kami, berkahilah ilmu kami, jadikan semua itu wasilah bagi kami menuju surga-Mu ya Allah. Ya Allah, berkahilah keluarga kami, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang salih dan salihah selalu mendoakan kami ya Allah. Ya Allah, berkahilah jamaah kami, jamaah Masjid Al-Fatah ini ya Allah, dan kumpulkanlah kami semua di surga-Mu ya Allah, dan kumpulkanlah kami semua bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, sujud kami, rukuk kami, sedekah kami, puasa kami, amal kebaikan kami. Ya Allah, izinkanlah kami untuk tetap istiqomah di jalan-Mu hingga akhir hayat kami ya Allah. Ya Allah, izinkanlah hati dan lisan kami mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di saat kami wafat ya Allah. Ya Allah, izinkanlah kami wafat dalam kondisi husnul khatimah ya Allah. Izinkanlah kami wafat dalam kondisi husnul khatimah ya Allah, dan jauhkanlah kami dari su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maka dan kasih ketua aturaken matur pati menatur salah bawa tindak tanduk ingkang boten merepenggalih kula nyuwun samudra agung ing pangapunten naqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.